Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa, para hadirin muslimin muslimat, dan anak-anakku sekalian yang sekarang sedang menjalankan ibadah puasa dan Ramadan di rumah, belajar di rumah. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Mudah-mudahan ibadah siam kalian semakin menjadikan kalian sehat dan semakin menjadikan kalian giat di dalam menjalankan Ramadan di rumah dan belajar dari rumah. Hari ini kita akan membahas tentang kitab Al-Lalah, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji. Beliau hidup pada tahun 1195 Masehi dan meninggal dunia pada usia 48 tahun. Meninggal dunia pada tahun 1243 Masehi. Sampai sekarang masih ada kitab beliau, yaitu kitab Al-Lalah, yang sekarang kalian pelajari untuk anak-anak Kabupaten Jombang ya, dengan Alkitab Al-Lalahnya. Nah, ada yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini dengan salah satu syairan di dalam kitab Al-Lalah, yaitu Al-Lalah tanalul ilma. Nah, sekarang kalian dalam kondisi BDR karena adanya COVID-19, yaitu belajar di rumah. Nah, isi dari kitab ini sangat relevan sekali untuk pesan kepada kalian yang sedang melaksanakan Ramadan di rumah dan belajar di rumah. Ibu akan membacakan syairannya sebagai berikut. Ala la tanalul ilma inna bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin Zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Alala tanalul ilma artinya adalah, ingatlah bahwa kalian tidak akan memperoleh keberkahan suatu ilmu illa bisitatin, kecuali dengan menerapkan 6 perkara, termasuk dalam kegiatan BDR, belajar di rumah. Dalam era COVID-19 ini, kalian bisa menerapkan 6 perkara ini. Apakah 6 perkara tersebut? Zakain yang pertama adalah zakain. Zakain artinya adalah cerdas. Jadi dalam melaksanakan belajar di rumah, kalian harus cerdas, smart. Tidak hanya cerdas memahami materi, tapi cerdas memahami instruksi dari guru. Instruksi dari guru itu bermacam-macam. Ada guru yang melaksanakan pembelajaran daring dengan berbagai macam metode, ada pemberian tugas, ada daring dengan pembelajaran, mungkin dengan Zoom meeting, video conference, dan lain sebagainya. Ada juga dengan bentuk yang lain. Nah, dalam konsep zakain ini, kalian harus cerdas di dalam menerjemahkan tugas dari guru. Kemudian ketika guru, karena ada keterbatasan waktu, keterbatasan komunikasi dan interaksi dengan siswa, maka kalian harus cerdas menerjemahkan materi dari guru, mengerjakan tugas dari guru. Jadi ini kecerdasan ini harus kalian gunakan. Mungkin dengan bertanya sana sini kalau tidak paham, atau kalian dengan mengakses bertanya pada internet ya, dengan mencari search dari browsing dari Google dan sebagainya. Sekarang yang kedua. Zakain yang kedua adalah wahirsin. Wahirsin artinya adalah lobo. Lobo itu bahasa Jawa. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah serakah. Namun serakah dalam hal positif, bukan dalam hal negatif. Serakah dalam hal ini adalah serakah dengan selalu ingin tahu, serakah terhadap ilmu, selalu ingin tahu dan ingin tahu. Ketika guru memberi tugas satu materi, kalian mungkin harus punya rasa ingin tahu dengan kedalaman materi tersebut, atau mencari pengembangan dari materi tersebut.
Bisa dengan belajar di rumah, kalian justru bisa punya banyak waktu untuk bisa melaksanakan konsep yang kedua, yaitu loba atau selalu ingin tahu dengan apa yang diberikan oleh guru, mencari kelengkapan informasinya dari internet, dari orang tua, dan dari orang-orang yang lebih tahu di sekitar kalian. Dengan berbagai media, bisa secara langsung maupun secara by medsos. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, wastibarin, yang artinya adalah sabar. Kalian harus sabar di dalam belajar di rumah dalam era COVID-19 ini. Ketika kalian tidak bisa memahami materi, kalian harus sabar dengan mencari tahu, sabar dalam memahaminya, dalam mempelajarinya, sehingga kalian nanti akan bisa paham. Ya, sabar dengan bertanya kepada orang tua, sabar dengan komunikasi yang terbatas dengan guru dan sebagainya. Dengan sabar kalian akan bisa berhasil menerjemahkan apa yang diberikan oleh guru. Yang keempat, wahirsun wastibarin mabulghatin, dan sangu atau bekal. Bekal dalam hal ini di BDR ini mungkin pulsa, ya paket internet. Tidak hanya itu, tapi kalian juga harus punya bekal semangat di dalam belajar di rumah. Ya, dengan jauh dari guru dan dekat dengan orang tua, dengan berada terus di rumah. Kemudian berikutnya wabulghatin, jadi harus ada ini ya, ada uang saku atau ada bekal meskipun hanya berupa semangat untuk belajar di rumah ya bersama orang tua. Berikutnya wa irsyadi ustadin, dan dengan petunjuk guru. Kalian harus bisa menerjemahkan petunjuk dari guru, harus belajar dengan petunjuk dari guru. Materi apa yang harus dipelajari, tugas yang mana, dengan berbagai macam cara guru dalam memberikan petunjuk. Dan yang terakhir adalah watuliz zamani, dan lama masanya, yang mungkin masa belajar kalian di rumah sebenarnya instruksi dari guru itu cuma sebentar instruksinya, tapi kalian harus menerjemahkan sendiri dengan waktu yang lama sehingga cukup kalian untuk memahami materi apa yang diberikan oleh guru di era belajar di rumah ini. Nah, anak-anakku sekalian, itu adalah 6 bekal di dalam kalian sukses melaksanakan belajar di rumah di era COVID-19 menurut Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Al-La'la ini. Ya, sekali lagi ada 6 tadi. Ya, tolong diamalkan. Mudah-mudahan kalian sukses untuk belajar di rumah, dan belajar di rumah ini tidak menghalangi pemahaman kalian terhadap materi, menguasai kompetensi. Sekiranya itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.